Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, Bapak sekalian, jemaah musalla Al-Ikhlas Rasud Garden yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Kita tentunya sangat beruntung ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita dalam beribadah pada Allah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir kita dari juz amma yang mana sudah kita dahului pada pertemuan-pertemuan yang lalu dengan pembahasan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, sebagai pembuka, ya sebagai muqaddimah, ya karena kita ketahui bersama ya akan agungnya dan pentingnya surah Al-Fatihah. Jadi bukan kita hanya membahas tentang juz amma, tapi juga bagaimana kita memahami tentang Ummul Quran, induknya Al-Quran, dan pembuka dari Al-Quran itu sendiri, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, sehingga setelah kita memahami surah Al-Fatihah, barulah kita mencoba memahami surah-surah yang lainnya, yang merupakan tidak lain adalah penjelasan dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Ya, karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ya, disebut sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran, inti dari ajaran Quran semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan tidak lain ya tujuan kita untuk membahas tafsir juz amma ini ya karena kita mulai dari yang mudah. Ya, yang mudah baik dari segi ayat-ayatnya sering kita dengar ya ataupun dari segi ya pemahaman terhadap makna-maknanya ya karena surah di juz amma ini ya sedikit yang bicara tentang permasalahan hukum-hukum ya terutama hukum-hukum fikih. Biasanya lebih bicara tentang masalah akidah ya. Adapun surah-surah yang panjang yang ini kebanyakannya turunnya adalah di Madinah atau turunnya setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini banyak berisi tentang ayat-ayat hukum. Ya, sebutnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Maidah, dan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita bahas fikih itu memang agak berat. Ya, belum lagi kalau ada permasalahan yang para ulama berselisih di dalamnya. Ya, tapi kalau masalahan akidah ya, nah ini lebih ringan sebenarnya. Karena apa? Ya, para imam madhab kita itu ya sedikit sekali ya, di antara mereka itu berselisih dalam permasalahan akidah. Jadi insyaallah pembahasannya lebih ringan. Kalau kita membahas juz amma ini terlebih ya surat-suratnya banyak kita baca, banyak kita dengar, sehingga tujuannya insyaallah juga akan membantu kita untuk lebih memahami apa sih ayat-ayat yang kita baca selama ini, apa sih surah-surah yang kita baca selama ini. Nah, memang kebanyakan kita itu hafalnya dari juz amma, dan anak-anak kita pun ya kebanyakan hafalnya dari juz amma. Nah, insyaallah kita akan mulai dari awal juz ammanya itu sendiri, yaitu surah yang disebut dengan surah An-Naba, yang didahului dengan ayat yang berbunyi amma yatasaalun, sehingga juz ini dikenal dengan juz amma. Ya, kalau juz 29 dimulai dengan surah Al-Mulk, yang awalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk, sehingga dikenal juz 29 juga dengan sebutan juz Tabarak. Ya. Jadi itu paham ya penamaannya kenapa dikatakan juz amma, karena diawali oleh ayat yang berbunyi amma yatasaalun dari surah An-Naba, dan dia adalah surah yang keberapa? 78. Ya, surah yang 78.
Insyaallah dalam juz amma ini kita membahas surah dari 78 sampai 114 ya. Baik. Kita mulai dengan bismillah ya, semoga Allah mudahkan ya langkah kita untuk memahami ya lebih jauh ya tafsiran dari juz amma ini. Itu surah-surah yang ada dalam juz amma ini. Dan yang menjadi rujukan kita ya, walaupun nanti kita juga mengambil dari kitab-kitab tafsir yang lain, tapi yang menjadi rujukan utama yang ada di hadapan saya sekarang adalah tafsir juz amma yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan salah seorang mufti dari kerajaan Saudi Arabia yang wafat sekitar ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Dan beliau rahimahullah ya banyak mengisi ya ceramah-ceramah, kajian-kajian ilmiah ya semasa hidup beliau sampai wafat beliau. Dan ketika beliau dari awal kajian-kajian beliau itu yang hadir kajian itu hanya segelintir orang, sampai wafatnya beliau itu yang hadir kajian beliau itu ya ratusan ribuan orang, dan yang mengantarkan beliau ketika beliau wafat itu jutaan manusia ya, jutaan manusia, karena beliau lain adalah seorang mufti dari Arab Saudi, dan juga banyak mengisi kajian-kajian yang kajiannya itu tersebar di seluruh dunia dan alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat luas ya di seluruh dunia. Dan bahasanya relatif mudah untuk dipahami dalam tafsiran ini, dan tidak banyak membahas masalah khilaf-khilaf, perselisihan-perselisihan, sehingga kita tidak dipusingkan dengan masalah perselisihan itu. Dan kita bisa lebih mudah dalam memahami tafsir dari surah-surah dalam juz amma ini. Pada halaman 20 ya dari kitab tafsir juz amma ini, beliau rahimahullah taala yang memulai dengan surah An-Naba ya, yang mana surah ini merupakan surah makkiyah. Makkiyah sebagaimana kita tahu ya, surah dalam Al-Qur'an itu tergolong menjadi dua, makkiyah dan madaniyah. Makkiyah artinya apa? Ya, surat turun di Makkah, atau ya lebih detailnya kita katakan, lebih tepatnya kita katakan makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Ya, sebelum apa? Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sebelum hijrahnya Nabi berarti otomatis ya tidak lain surah tersebut turunnya di kota Makkah. Nah, adapun selain makkiyah itu madaniyah. Madaniyah ini ya bukan kita katakan surah yang turun di kota Madinah ya, tapi setelah hijrahnya Nabi SAW, yang memang Nabi SAW setelah hijrah itu ke kota Madinah, namun beliau SAW tidak melulu ya, tidak seterusnya dia berdiam diri di kota Madinah, tapi beliau juga kembali ke kota Makkah. Nah, ada surah-surah yang juga turun akhirnya di kota Makkah setelah hijrahnya Nabi SAW, namun ayat tersebut atau surah tersebut tetap dikatakan sebagai surah madaniyah. Ya, surah madaniyah. Jadi itu perbedaan antara surah makkiyah dan madaniyah. Dan ada beberapa ciri ya, ciri khas dari surah makkiyah untuk kita membedakan antara surah makkiyah dan surah madaniyah. Yang pertama, surah makkiyah yaitu berisi atau membahas ya ayat-ayat tentang permasalahan akidah. Karena kita ketahui surah makkiyah ini turun ya sebelum hijrahnya Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam dakwah beliau sebelum hijrah? Yang beliau prioritaskan adalah permasalahan apa? Akidah. Ya, selama berapa tahun di kota Makkah sebelum hijrah? 13 tahun. Ya, Nabi SAW ya memfokuskan dakwah, dan memang ini perintah Allah ya untuk memperbaiki ya akidah ya manusia pada saat itu, yang memang masih banyak mereka bergelimang dalam perbuatan kesyirikan.
Ya, kalau dulu kesyirikannya jelas kita ketahui menyembah berhala. Ya. Kalau kita sekarang di sini ada kesyirikan seperti itu? Penyembahan berhala ada. Ya, tapi jelas dia labelnya bukan muslim. Ya, yaitu orang-orang orang-orang non muslim. Ya, apakah itu orang-orang Nasrani, apakah itu orang-orang Hindu, Buddha dan yang lainnya. Tapi bukan berarti ya yang berlabel muslim ini selamat dari perbuatan kesyirikan. Nah, ini harus kita hati-hati juga. Ya, nah kesyirikannya bukan lagi menyembah berhala, karena kalau udah menyembah berhala jelas ini. Ya, kelihatan sekali perbuatan syiriknya. Tapi ada perbuatan kesyirikan yang lainnya yang ya tidak tampak jelas seperti itu. Ya, seperti masalah-masalah keyakinan. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya yang menyelisihi ya keyakinan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang diikuti oleh para sahabat. Ya, makanya ya bahas masalah akidah nanti ya pembahasannya akan luas ya. Dan kita harus ya hati-hati ya supaya kita tidak terjumus dengan perbuatan kesyirikan yang mana sekarang fenomenanya bukan lagi penyembahan terhadap berhala. Kalau menyembah berhala udah jelas non muslim. Ya, tapi yang banyak terjadi dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh bahkan kaum muslimin sendiri sekarang ya bukan lagi penyembahan berhala ya, tapi bagaimana keyakinan pengagungan terhadap selain Allah yang mana seharusnya itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dakwah di kota Makkah selama 13 tahun, fokus dalam permasalahan akidah. Sehingga ayat-ayat atau surah-surah yang turun kebanyakan adalah membahas permasalahan akidah. Dan surah-surahnya atau ayat-ayatnya relatif pendek. Ya, relatif apa? Pendek. Dan inilah surah-surah yang ada dalam surah apa? Dalam juz Ammah. Ya, kebanyakannya adalah Makiyah. Adapun surah Madaniyah, maka dia kebanyakannya membahas tentang masalah apa? Hukum. Ya, karena setelah hijrahnya Nabi SAW membawa para sahabatnya keluar dari kota Makkah, kebanyakan dari mereka sudah mantap dalam permasalahan akidah sehingga mereka siap untuk mengikuti hukum Allah. Ya, siap mengikuti hukum Allah. Ya, dan itu akhirnya banyak turun setelah hijrahnya Nabi SAW, bisa jadi di kota Madinah atau juga di kota Makkah. Ya, maka itu diantara ya pembedaan ya bagaimana kita membedakan antara surah-surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dan surah An-Naba ini ya terdiri dari berapa ayat? 40 ayat. Ya, terdiri dari 40 ayat. Insyaallah akan kita mulai di sini pembahasannya adalah ayat pertama sampai 16. Karena 40 ayat cukup panjang. Jadi kita bagi pembahasannya sesuai dengan tema. Ya, sesuai dengan temanya, maka mungkin potongan pertama ya yang berkaitan dengan satu tema ya, yaitu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, di antara penciptaan Allah terhadap ya bumi ini, ya alam semesta ini akan kita bahas di awal dari surah An-Naba ini mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Baik, kita langsung mulai saja. Ya, seperti biasa di dalam Al-Qur'an kita masing-masing kita melihat Allah SWT tertulis di situ ya memulai setiap surah dengan kalimat apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah. Surah apa itu? Yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Ya, surah yang ke-9 enggak salah. Ya, surah yang ke-9. Ya. Ya, surah ke-9. Ya, surah yang ke-9. Itu tidak Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kembali ke surah An-Naba. Ya, Allah mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang artinya kita ketahui bersama dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Nah, sampai ayat ke-16 ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Ya, adapun ayat setelahnya ini mulai menyinggung tentang yaumul qiyamah, ya, tentang tanda ayat Allah dari hari kiamat. Allah berfirman pada ayat yang pertama, amma yatasaalun. Yang artinya ya di sini enggak ada terjemahannya ya. Di situ ya. Baik. Mungkin nanti insyaallah dalam beberapa pekan ke depan ya ada terjemahan itu di kantor di yayasan, mungkin nanti bisa saya bawakan berapa eksemplar di sini. Amma yatasaalun, ya, tentang apa yang mereka pertanyakan. Ya, jadi di antara disebutkan oleh para ahli tafsir tentang sababun nuzul dari ayat ini, yaitu tatkala ya sekelompok orang ya yang baru mendengar dakwah Nabi SAW ya bertanya-tanya ya kepada ya para sahabat Nabi SAW ya tentang siapa Muhammad, apa yang dibawa oleh Muhammad itu, ya apa yang didakwahkan oleh Muhammad, ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin mengetahui tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bahkan termasuk Al-Quran, ya. Nah, kemudian mendengar pertanyaan ini, Nabi akhirnya diturunkan ya ayat ya dari surah An-Naba ini. Ya amma yatasaalun, ya, tentang apa yang mereka pertanyakan. Ya. Di antaranya disebutkan di sini ya jawabannya pada ayat berikutnya, anin naba'il azim, yaitu tentang perkara yang besar, tentang berita yang besar. Nah, di antara para ahli tafsir, di antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan anin naba'il azim, berita yang besar ini adalah Al-Qur'an. Ya, berita yang besarnya adalah Al-Qur'an. Ya, namun ya para ulama tafsir yang lain juga menyebutkan, ada yang menyebutkan naba'il azim, berita yang besar ini ya adalah yang berkaitan atau yang bukan hanya Al-Qur'an saja, namun isi dari Al-Qur'an itu adalah yang membahas tentang apa? Berita-berita tentang hari kiamat. Berita-berita tentang apa? Hari kebangkitan. Karena manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat nanti. Ya, kemudian hari pembalasan. Setelah itu manusia akan dibalas atas segala amal perbuatan mereka. Ya. Dan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang para manusia ya sebelum datangnya hari kiamat itu, mulai dari diutusnya Nabi SAW itu berselisih akan kebenaran datangnya hari kiamat dan apa-apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Manusia itu berbeda-beda. Ya. Bahkan yang berlabel muslim pun ya di antara mereka pun berbeda-beda dalam meyakini apa?
peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Ya. Ya, namun bagi yang mengetahui ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yang sahih yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, ya maka mereka tidak akan berselisih. Ya, tentang apa-apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, mulai dari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan. Ya, atau mulai mungkin sebelumnya dari adab kubur terlebih dahulu. Dan ada di antara kaum muslimin yang menyelisihi, yang tidak meyakini adanya adab kubur ada. Ya, sedangkan bagi ahlus sunnah wal jamaah ya yang mengetahui hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW akan adanya azab kubur, kita meyakini adanya azab kubur. Ya, kemudian setelah itu manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan dikumpulkan jadi satu, dan Allah Maha mampu untuk mengumpulkan manusia dari segala penjuru dunia. Ya, baik yang meninggalnya utuh atau yang meninggalnya tidak utuh, tidak diketahui di mana tempatnya dia meninggal. Seperti yang hanyut di lautan misalnya. Yang meninggal kemarin itu pesawat apa? Malaysia itu tahun berapa? MH berapa itu? Ya, sampai sekarang nggak ditemukan. Tapi nanti akan dikembalikan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan semua. Yang manusia tidak tahu di mana ya tempat meninggalnya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan pada ayat berikutnya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih. Nah, itu dia. Ya, manusia berselisih tentang perkara yang besar itu yang Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat, kebangkitan, kemudian hari pembalasan dan seterusnya. Ya, banyak mereka tidak percaya. Ya, khususnya orang-orang musyrikin, mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya Allah memiliki kemampuan untuk kembali menghidupkan manusia setelah kematian. Bahkan setelah tubuh manusia itu hancur, apakah Allah mampu untuk menghidupkan kami? Ya, maka Allah jawab di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan ya manusia dan mengumpulkannya ya kembali. Kalla saya'lamun. Ya, pada ayat keempat Allah SWT mengatakan kalla saya'lamun. Ya. Yang artinya ya nanti kelak ya mereka pasti akan mengetahui semuanya. Orang-orang yang berselisih itu, orang-orang yang tidak mengimani tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan dan seterusnya, kelak nanti pasti akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian Allah tegaskan lagi kedua kalinya. Kemudian mereka akan mengetahui, pasti mereka akan mengetahui nanti. Ya, jadi biarkan saja sekarang mereka tidak beriman. Yang namanya keyakinan, keimanan ini memang tidak bisa kita paksakan manusia untuk beriman dengan apa yang kita kabarkan. Ya, karena iman ini hidayah dari Allah. Yang nggak bisa kita paksakan setiap manusia mau beriman. Ya, maka itulah kelebihan orang-orang yang beriman yang nanti Allah akan balas nanti pada hari kiamat karena keimanan mereka. Ya. Adapun orang yang tidak beriman nanti akan tahu pada saatnya. Ketika datang hari kiamat mereka akan mengetahui. Tapi pada saat itu apakah bermanfaat keimanan? Enggak bermanfaat karena sudah terjadi. Namanya iman, keyakinan itu meyakini sesuatu yang gaib, yang belum dilihat. Tapi kalau sudah dilihat, buat apa lagi iman? Ya, tidak ada gunanya. Ya. Makanya orang-orang yang tidak beriman sekarang terhadap hari kiamat, kalau sampai datang hari kiamat mereka tidak beriman, enggak ada gunanya lagi keimanan mereka karena sudah terjadi. Dan nanti mereka semua akan mengetahui ya apa yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dari peristiwa hari kiamat, ya kebangkitan dan pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan sebelum Allah membahas nanti pada ayat ke-17 dan seterusnya tentang ya peristiwa hari kiamat, ya Allah memberikan pendahuluan tentang ayat-ayatnya yang Allah SWT berikan kepada kita, perlihatkan kepada kita saat ini di atas muka bumi ini, yang bisa kita lihat bersama. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan bumi itu terhampar. Ya.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ay ja'alallahu al-ardha mihadan mumahhadan lil khalqi. Ya. Allah telah menjadikan bumi itu terhampar ya untuk para makhluknya, untuk kita di antara makhluk Allah SWT adalah manusia yang memanfaatkan bumi yang terhampar luas ini. Laisat bis-salbah allati la yastati'una harthaha. Bumi ini dengan hikmahnya Allah SWT tidak jadikan bumi ini tanahnya itu keras. Bayangkan kalau bumi ini Allah jadikan tanahnya keras. Contoh saja yang terjadi misalnya di musim kering, musim panas. Kalau tanah itu keras, kering, bisa nggak kita manfaatkan? Nggak bisa kan? Ya, nggak bisa kita manfaatkan. Ya. Walal mashi 'alaiha illa bisu'ubah. Walaysat, ya, jadi kalau udah keras nggak bagus juga. Ya, karena seorang kalau keras, tanahnya kering, ya kita akan sulit juga berjalan di atas tanah itu. Ya, karena susah tanah itu untuk diolah. Ya, untuk dibuat untuk berjalan. Begitu juga kalau tanah itu terlalu lembek. Walaysat billayyinah. Ya. Dan juga Allah SWT tidak jadikan bumi itu tanahnya lembek. Bayangin kalau tanah itu lembek. Kita kalau jalan di pasir aja susah. Ya kan? Butuh tenaga lebih. Ya. Dan kita juga tahu ada istilahnya tanah apa itu? Pasir apa? Ya, menghisap itu. Ya. Bayangin kalau tanah itu seperti itu. Dan ada di daerah mana itu, ya, tanah persawahan itu yang juga apa? Lembek, orang yang jalan tuh sampai jatuh. Daerah mana tuh saya pernah lihat itu. Bayangin kalau Allah jadikan tanah di bumi ini semuanya kayak gitu. Ya, enggak ada orang yang bisa hidup. Makanya terlalu keras juga tidak bagus karena tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diolah. Terlalu lembek juga tidak bagus karena seorang tidak bisa jalan di atasnya. Makanya Allah SWT jadikan bumi itu terhampar luas dan ya saleh, baik untuk dimanfaatkan. Ya. Apakah itu untuk pertanian, untuk peternakan, ya, ternak-ternak kita hidup di atasnya, dan juga untuk kita sendiri sebagai manusia, ya, yang hidup di atasnya, yang berjalan di atasnya, kita membangun rumah, ya, di atasnya, tempat tinggal, ya, dan seterusnya. Wal jibala autada. Dan Allah jadikan gunung-gunung itu apa? Sebagai pasak yang kokoh, yang kuat. Ibaratnya pondasi. Rumah kalau kita bangun tanpa pondasi, kuat atau tidak? Kalau kena gempa, hancur. Ya, kalau kita melihat sebagian rumah yang mudah hancur ketika kena gempa itu, ya, baik itu peristiwa gempa tempo hari 2 tahun yang lalu, mungkin di Lombok, kemudian setelah itu di Palu. Saya saksikan ya, rumah-rumah yang mudah hancur itu adalah rumah-rumah yang nggak punya pondasi, bahkan nggak punya tiang. Tiangnya nggak ada. Harusnya di pojok-pojok seperti ini nih ada tiang. Ya, ada beton, ada coran, tapi nggak ada. Hanya bata yang dibuat disusun silang-silang. Hancur. Ya, begitu juga bumi ini dengan hikmahnya Allah SWT ya jadikan kuat dengan adanya pasak-pasak seperti itu, tiang-tiang. Ya, yang berfungsi sebagai tiang itu adalah gunung-gunung yang Allah ciptakan. Allah katakan wal jibala autada. Ya, ja'alaha Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ja'alaha Allah taala autadan bimanzilatil watatil khaymah haitsu yuthabbituha fatathbutu bihi. Ya, jadi Allah jadikan ya gunung-gunung itu seperti apa? Pasak, ya, pasak bumi, ya. Seperti ibaratnya tiang yang ketika kita membangun kemah. Ya, kemah itu kalau nggak punya tiang, ya nggak bisa kuat berdiri tegak kemah tersebut. Ya, dan Allah SWT juga menerangkan tentang sifat dari gunung ini dalam surah Fussilat ayat ke-10. Allah SWT mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Ya, dan kami jadikan pada bumi itu rawasi, ya, pasak-pasak, ya, di atasnya.
yang menguatkan bumi tersebut, yaitu apa? Gunung-gunung. Ya, wa baraka fiha, dan Allah berkahi ya gunung-gunung tersebut. Wa hadhil autad qala ulama'il ard. Nah, dan tentang gunung-gunung ini yang menjadi pasak, ya, para ahli geologi mengatakan, ya, inna hadhil jibal laha judhur rasikhah fil ard. Sesungguhnya gunung-gunung ini memiliki apa? Seperti akar yang masuk ke dalam bumi yang kuat. Ya, ini ahli geologi ya baru menemukannya belakangan bahwasanya gunung-gunung ini apa? Jadi dia bukan cuman menjulang tinggi ke atas saja, tapi juga dia apa? Ke bawah bumi itu seperti akar ya yang menancap ke bumi itu sehingga kokoh. Ya, kama yarsukhul jazar al-watad bil jidar. Ya, sebagaimana kalau bangunan itu juga ya, dia pondasi tiang kan, nyatu dengan pondasi, kemudian dia mantap ya seperti akar ya di bawah ini sehingga menguatkan tembok. Ya, tanpa adanya tiang dan pondasi ini tembok enggak akan kuat. Ya. Walidzalika tajiduha salbah qawiyah la tuza'zi'uha ar-riyah wa hadha min tamami qudratihi wa ni'matihi. Oleh karena kita dapati ya bahwasanya gunung itu ya karena kekuatannya ya tidak mudah untuk digoyangkan. Ya, kecuali Allah berkehendak ya untuk menggoyangkan gunung tersebut maka akan goyang. Ya, maka ini diantara bentuk ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah berikan bagi kita semua. Ya. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian apa? Berpasang-pasangan. Ya. Maksudnya apa? Asnafan ma baina dzakar wa untha wa saghirin wa kabirin wa aswadin wa ahmar wa syaqiyyin wa sa'id ila ghairi dzalik mimma yakhtalifu an-nasu fihi. Ya. Maksudnya adalah Allah SWT menjadikan kita itu bermacam-macam. Ya, ada laki, ada perempuan. Kemudian ada kecil, ada yang besar. Ya, enggak sama badan kita ini, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mungkin yang kuning, ya, ada yang sawo matang. Ya, dan ada yang hidupnya itu senang, ada yang hidupnya apa? Susah, dan itu silih berganti. Ya, enggak ada orang yang hidupnya susah terus, enggak ada. Enggak ada juga orang yang hidupnya senang terus, enggak ada. Kehidupan manusia itu silih berganti antara senang dan susah. Ya, itulah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ya dengan berbagai macam keadaan. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ya di Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu ya membuat ciptaannya segitu banyak dari manusia ini dengan berbagai macam keadaan. Ya, bayangkan aja berapa miliar manusia yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sampai nanti pada hari kiamat. Allah menjadikan mereka itu berbeda-beda. Wa ja'alna naumakum subata. Dan Allah jadikan tidur kalian itu sebagai apa? Istirahat. Qati'an lit-ta'ab. Dan ini adalah fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya kita diciptakan ya untuk bekerja pada siang hari dan istirahat pada malam hari. Ya, ini fitrahnya seperti itu. Ya, walaupun ya tidak mungkin semua manusia itu tidur pada malam hari ya, karena ada orang yang kerjanya apa? Shift-shiftan. Ya, tapi secara umum ya manusia itu ya dibuat menjadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Nah, itu Allah sebutkan dalam ayat ini. Itulah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangin kalau Allah tidak jadikan malam. Siang terus. Oh, enak nggak itu? Hah? Taruhlah misalnya di waktu yang siangnya lebih lama. Mungkin kita akan merasakan kayak apa nikmatnya kita dikasih malam. Terutama kalau kita lagi puasa. Ada yang pernah puasa di di Eropa? Hah? Hah? Teman saya 20 jam.
Ada yang pernah puasa di Eropa? Hah? Saudara saya sekarang, kakak saya ada di Copenhagen di Denmark. Dia cerita puasa itu ya sampai 20 jam. Hampir 20 jam. Ya. Karena memang lagi musim musim panas. Karena bulan-bulan puasa itu sekarang lagi musim panas di sana. Ya, itu puasanya lama. Jadi istirahatnya jadi sebentar, karena malamnya cuma sebentar, singkat. Ya, bayangin kalau Allah jadikan semua siang. Bisa nggak Allah jadikan di siang? Bisa aja. Nggak ada malam. Ya, dan itu terbukti pada sebagian tempat. Ya, alhamdulillah kita nggak tinggal di kutub ya. Maka ini nikmat dari Allah SWT ketika kita dijadikan tinggal di tempat yang mu'tadil, pertengahan seperti ini. Malam dan siangnya itu hampir sama. Ya, kalau dijadikan malamnya lebih panjang juga nggak enak kan? Ya, gelap aja kita ngelihat gitu kan. Siang cuman sebentar, itu nggak enak juga. Ya, karena apa? Ya karena yang jelas karena manusia itu pada dasarnya butuh cahaya. Ketika malam yang dijadikan terlalu panjang, maka energi dikeluarkan untuk mewujudkan cahaya itu lebih besar tentunya. Dan ini tentu membutuhkan biaya yang lebih besar juga. Tapi kalau Allah jadikan siang dengan matahari, ini gratis. Panasnya gratis, cahayanya gratis. Ya. Makanya ini hikmah dari Allah SWT. Ya, yang menjadikan malam dan siang ini silih berganti. Ya. Dan Allah jadikan malam ini waktu untuk kita istirahat. Ya. Jadi kita nggak perlu matiin lampu buat tidur. Ya, otomatis matahari udah terbenam, udah waktunya untuk istirahat. Ya. Sehingga apabila kita memanfaatkan waktu istirahat ini dengan baik, ya maka kita bisa merasakan nikmat Allah SWT. Nah, kalau orang yang suka begadang ini nggak akan merasakan malam itu sebagai nikmat Allah. Karena besoknya dia masih capek juga. Tapi kalau orang yang benar-benar memanfaatkan malam ini sebagai waktu istirahat, maka dia akan mendapati dirinya keesokan harinya lebih semangat, fresh ya untuk aktivitas kembali. Maka dia akan bangun di pagi harinya ya dan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia akan bersyukur pada Allah SWT karena telah diberikan nikmat. Ya. Dan juga kita dapati ya, ada sebagian orang yang Allah mungkin cabut sedikit nikmat tidur di malam hari. Orang-orang yang menderita penyakit insomnia. Udah malam pengen tidur tapi dia nggak bisa tidur. Bayangin kalau kita diberikan ujian seperti itu. Ya, hal semacam ini mungkin yang kita kurang ya ingat nikmat-nikmat Allah SWT. Makanya Allah ingatkan seperti pada kita semua. Wa ja'alna naumakum subata. Bukankah Allah telah jadikan malam hari sebagai waktu istirahat kalian? Jadi semua tujuannya agar kita mengingat nikmat Allah di sini dan akhirnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT tersebut. Allah berfirman dalam surah Rum ayat ke-23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Ya, wa ibtigha'ukum min fadlih. Ya, dan di antara ayat-ayatnya tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan tidur kalian bil-lail. Tidur kalian pada apa? Malam hari. Wan-nahar dan siang hari, wa ibtigha'ukum min fadlih. Pada siang hari kita apa? Mencari keutamaan dari Allah berupa apa? Rizki. Jadi malam kita istirahat, tidur, siang kita bekerja, beraktivitas. Ya. Mencari keutamaan dari Allah, mencari rizki dari Allah. Makanya kalau orang kerja sampai malam ini agak menyelisihi kodrat sebenarnya. Karena kerja itu cukup apa? Pagi sampai sore sudah. Malam istirahat. Kalau malam masih dipakai kerja juga ini, kalau saya bilang ya berdasarkan ayat-ayat ini, karena Allah jadikan malam itu waktu istirahat. Tapi kalau orang masih kerja sampai malam, ya apalagi kalau cuman itu sekedar urusan dunia, kecuali kalau ada perkara agama yang penting, misalnya
urus, dibahas, dikerjakan pada waktu malam hari, silahkan. Yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, ya silahkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk kepentingan dunia, ya, apalagi untuk kepentingan pribadi, ya, kalau kita untuk kemaslahatan umum manusia, ya ini insya Allah masuk dalam ranah, ya, akhirat agama. Yang penting niat kita apa untuk melaksanakan itu. Tapi kalau hanya untuk sekedar kepentingan dunia, untuk kepentingan pribadi kita, ya maka rugi sekali kita. Ya, rugi malam masih bekerja untuk apa? Ya, sedangkan tubuh kita ini butuh apa? Butuh istirahat. Ya, butuh istirahat. Ya, kalau enggak dia akan capek tubuh ini. Malam yang waktunya istirahat kita paksakan juga untuk bekerja. Kemudian waja'alna al-laila libasa. Kemudian kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, malam itu sebagai apa? Pakaian. Ya. Ja'alallahu hadzal lail 'alal ardi bimanzilatil libas ka'anna al-arda talbasuhu wa yakunu jilbaban laha. Ya. Jadi Allah jadikan malam itu bagi bumi itu seperti apa? Pakaian. Seakan-akan bumi itu ia memakai apa? Jilbab. Ya, yang menutupnya. Wa hadza la ya'rifuhu tamamal ma'rifah illa idza sa'ida fawqa dhillil ard. Nah, jadi mungkin sebagian orang mungkin sulit memahami tentang ayat ini, bagaimana malam itu Allah jadikan sebagai pakaian bagi bumi. Nah, ini sulit dipahami oleh sebagian orang kecuali kalau dia apa? Naik ke atas, ke puncak, misalnya naik pesawat, dan dilihat dari atas bagaimana Allah jadikan bumi ini setelah matahari terbenam. Prosesnya itu. Ya, dari situ kelihatan bagaimana Allah jadikan dari yang terang kemudian datanglah malam gelap. Dan Allah akhirnya seperti menyelimuti ya bumi itu dengan pakaian sehingga dia tertutup. Ya, sehingga dia tertutup. Waja'alna an-nahara ma'asya. Kemudian Allah jadikan siang hari itu sebagai ma'asya, tempat apa? Kita bekerja, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Ya. Talabur rizqi, mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan ya dalam kehidupan kita, telah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Ya, maka rizki itu tidak datang dengan sendirinya. Harus kita apa? Cari. Harus kita cari. Nggak bisa kita duduk aja di rumah kemudian mengharapkan rizki, ya nggak bisa. Ya, harus kita ada usaha mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita lakukan biasanya pada siang hari. Dan ini juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah Allah jadikan malam sebagai waktu istirahat, ya. Kemudian pada keesokan harinya di siang hari ya kita telah semangat lagi dengan energi yang baru untuk mencari ma'isyah, ya, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, dan kami bangun ya di atas kalian itu sab'an shidada. Sab'an 7. Maksudnya adalah 7 langit yang syidad, yang kuat. Ya. Allah sifatkan langit ini ya dengan sifat yang kuat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-47, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit yang kami bangun dengan kuat, ya, dengan kekuatan, wa inna lamusi'un. Dan kami maha mampu untuk meluaskan langit tersebut. Dan itulah ya yang kita lihat saat ini. Langit itu ada batasannya. Ada yang tahu batasan langit sekarang? Ada teknologi yang sudah mengetahui batasan langit? Padahal ini baru langit yang pertama, belum langit yang ke-7. Ya. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah luaskan langit itu enggak ada orang tahu batasannya sampai sekarang. Ya. Dan itu Allah bangun dengan kekuatan. Ya. Dan tidak ada orang mau bilang, ada istilah-istilah orang mengatakan langit runtuh. Sampai sekarang runtuh langit, enggak juga kan? Ya.
Orang-orang ada yang mengatakan ya seakan-akan langit mau runtuh. Enggak ada sih runtuh langit sampai sekarang, langit tidak runtuh. Allah yang Maha Kuasa. Padahal langit itu tidak ada tiangnya. Ada enggak seorang lihat tiangnya langit? Enggak ada. Sampai sekarang orang masih ya para peneliti, para astronomi ya atau ya ahli ya apalah istilahnya NASA dan yang lainnya itu masih sampai sekarang meneliti tentang langit yang tidak ada hentinya sampai sekarang. Ya, mereka masih belum menemukan ujungnya langit itu seperti apa. Ya, padahal dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan, ya Allah yang menciptakan langit-langit tersebut, bahkan 7 lapis langit. Dan Allah yang meluaskan langit itu. Ya, enggak tahu kita ujungnya di mana. Itu adalah kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidaklah diberikan ilmu oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali hanya sedikit aja. Kita lihat aja, kita tunggu. Ya, sejauh apa nanti manusia ini bisa tahu tentang langit. Tapi kita orang beriman cukup tahu bahwasanya langit itu adalah di antara makhluk Allah, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang besar. Ya, ayat Allah yang besar. Wa ja'alna sirajan wahaja. Selain langit, ya, Allah SWT ciptakan juga apa? Matahari yang bersinar. Ini juga ya di antara ayat tanda kebesaran Allah SWT yang luar biasa. Ya, Allah jadikan matahari yang bersinar, terik, panas. Ya, kalau waktunya panas dia panas. Ya, kalau waktunya dia panasnya sedang biasa, ya dia sedang biasa. Makanya ada istilahnya musim dingin, musim panas. Kemudian ada musim apa? Semi, musim gugur. Itu setiap tahun silih berganti. Ya, sehingga apa? Dengan adanya matahari ini, ya Allah jadikan apa? Matahari yang datang silih berganti. Ya. Kemudian ada waktunya dia panas, ada waktunya dia hilang, matahari itu dia hilang, datang malam. Kalau panas terus kan juga nggak bagus. Atau kalau malam terus nggak ada matahari juga nggak bagus. Ya, makanya ya dengan adanya matahari ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ya, setelah matahari Allah ciptakan apa? Hujan yang berasal dari awan. Ya. Jadi mungkin ini kurang lebih seperti proses, ya. Jadi di antara sir rahasia ini. Kenapa Allah mulai dari matahari kemudian apa? Hujan. Lihat bagaimana urutannya ya. Ya, bagaimana urutannya. Dari langit, kemudian matahari, kemudian hujan. Awan yang mendatangkan hujan. Ya. Hah? Iya. Dari sini kita tahu apa? Kalau dulu orang belum sampai ilmunya bahwa air hujan itu dari mana? Hah? Ya dari air bumi sebenarnya kan? Air bumi yang dijadikan uap dengan apa? Matahari. Ya, ini kan baru ketemu di teknologi modern. Ya kan? Menjelaskan bahwa ini sebenarnya uap-uap air ya dari panasnya matahari kemudian naik ke langit menjadi apa? Dikumpulkan di dalam awan. Ya, kemudian akhirnya dari awan itu akhirnya diturunkan hujan. Ya. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang peristiwa terjadinya hujan ini yang baru ditemukan sekarang ya penjelasan ilmiahnya. Ya sebenarnya di Al-Qur'an sudah dijelaskan penjelasan ilmiahnya. Ya, namun oleh manusia baru diketemukan belakangan. Ya, dan itu berproses dengan adanya matahari. Ya, kalau nggak ada matahari nggak akan ada hujan. Ya, makanya juga diantara, nggak bisa hidup jelas. Ya, iya.
Makanya dengan adanya matahari, kemudian akhirnya datang hujan, ya. Nanti Allah sebutkan setelah turunnya hujan ini apa yang Allah lakukan. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan-awan, ya, yang menyerap air ini, kemudian diturunkan ma'an thajjaja, air yang berlimpah. Ya, air yang berlimpah. Jadi ibaratnya mu'sirat itu kan memeras, ya. Jadi dari air yang tadinya terkumpul di awan, akhirnya air itu dikeluarkan seperti orang yang memeras. Kalau kita memeras itu kan, itu air akan mengucur akhirnya dari pakaian itu. Nah, awan diibaratkan seperti itu, seperti pakaian yang kita Yang kita peras. Ya, yang tadinya banyak air, kemudian akhirnya air itu Allah turunkan secara, ya, dengan berlimpah. Linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, ini tujuannya. Untuk kami keluarkan dari air tersebut yang berproses tentunya dari matahari, ya, habban wa nabata, biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang rimbun, yang rindang, ya. Coba aja kita perhatikan. Ya, di daerah gurun, ya, Nabi SAW, bayangin, ya, bagaimana Nabi SAW bisa, subhanallah. Ini kalau kita pahami, Nabi SAW hidupnya di mana sih? Di gurun. Ada nggak Nabi SAW melihat kebun-kebun itu dulu? Hah? Nabi SAW itu paling jauh itu perjalanan kemana sih? Pernah nggak Nabi SAW ke Eropa? Hah? Oh, pernah. Ya, kurang lebih, ya, perjalanan Nabi SAW ini masih sekitar negeri Jazirah Arab, yang kebanyakan adalah gurun dan sedikit sekali pohon-pohon yang rindang. Ya, namun ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW hanya menyampaikan. Ya, bagaimana hujan itu bisa menumbuhkan biji-bijian, ya, dari biji itu kemudian jadi tanaman, dan akhirnya menjadi apa? Kebun-kebun yang rindang, yang rimbun. Ya, dan kita saksikan, ya, daerah-daerah atau negeri-negeri yang banyak hutannya, ya, kebun, ya, yang rimbun, itu adalah negeri-negeri yang memang banyak apa? Curah hujan. Ya, yang banyak curah hujannya. Matahari yang cukup, ya, curah hujannya juga banyak. Kemudian dari, ya, air hujan itu juga, ya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan saja, tapi juga menghidupkan manusia. Ya, dalam surah Al-Hijr ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin." Ya, dan dengan air hujan itu, ya, yang Allah turunkan dari langit, ya, maka fa asqainakum, kami memberikan minum kepada kalian. Ya, walaupun kita bilang kita minumnya dari air tanah, ya, tapi air tanah itu juga dari apa? Kalau nggak ada hujan juga tanah itu bisa kering. Ya, begitulah, air itu kan muter-muter. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada air itu juga yang manusia manfaatkan langsung dari air hujan, juga ada ditampung. Ya, kemudian manusia manfaatkan langsung. Ada yang secara tidak langsung manusia juga memanfaatkan dari air hujan dengan tumbuhnya tanaman. Ya, tanaman tumbuh. Kenapa bisa tumbuh? Karena dari air hujan. Dan akhirnya manusia juga merasakan manfaat dari air hujan tersebut. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukan kalianlah yang menyimpan air hujan itu, kata Allah. Tapi Allah yang menyimpan air hujan itu dan menurunkannya kepada kalian. Fasalakahu yanabi'a fil ard. Ya, kemudian dengan air hujan itu Allah jadikan, ya, turun ke bumi, dan kami kemudian Allah jadikan mata air di dalam bumi, karena air hujan yang Allah
turunkan dari langit tersebut. Surah Az-Zumar ayat 21. Itu kurang lebih bisa kita bahas ya dari surah An-Naba ini, ayat yang pertama sampai ayat ke-16 yang menceritakan tentang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan setiap harinya. Ya, di atas muka bumi ini kita tinggal, ya, di atasnya kita melihat semua apa yang Allah jelaskan ya dalam awal dari pendahuluan dari surah An-Naba ini ayat 1 sampai 16. Ya, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana ini sepatutnya tidak membuat seorang itu kufur terhadap nikmat Allah dan terus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri. Ya, semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.